Hmm, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nabila Dikra dengan NPM 24782887. Eh, Pada video kali ini, saya akan menjelaskan di 1.3.6 di paket tracer, di mana untuk mengkonfigur SSH tersebut. Nah, di sini ada device, interface, dan IP address dan subnet mask, yaitu ada S1 dan PC1, yang dimana S1-nya adalah switch. Nah, di PC1 ini yaitu ada si komputernya, dimana juga di sini tersedia alamat IP address dan subnet masknya. Nah, yang di bagian part pertama yaitu secure password, di mana kata sandi yang aman, dan part 2 encrypt communication, yang dimana ada inskripsi komunikasi, dan bagian ketiga yaitu ada verifikasi implementasi si SSH tersebut. Nah, as background SSH cluttered by Telnet for management connection, Telnet use insecure by text communication, SSH provided secure for remote communication. Nah, di mana ada SSH tuh sebaiknya kita menggantinya sebagai Telnet. Yang untuk koneksi manajemen Telnet yang menggunakan komunikasi teks biasa yang sebenarnya tidak aman. SSH juga memberikan keamanan untuk si koneksi si jarak jauh dengan menyediakan inskripsi dan serta uh, untuk semua data yang bisa diantar ke perangkat. Oke, kita masuk ke uh, invocation secure password, yang dimana kata sandi yang aman dan A using the command prompt and PC1 Telnet US1 this exit private X and password and Cisco, dimana kita bisa langsung buka isinya, dimana kita akan mengonfigurasi SSH tersebut. uh, Udah, oke. Kita masuk ke desktop, terus masuk ke command prompt, dan kita bisa di sini ditunjukkan bahwasanya uh, kita masuk ke di telnetnya. Kita masuk ke telnet, not way, dimana kita masuk ke telnet si ininya, telnet 10.10.10.2. Nah, di ini tray 10 and open user access, dia meminta verifikasi. Dan baik, passwordnya itu yaitu kita tulis Cisco enable, terus masuk ke Cisco, terus masuk lagi, kita langsung masuk. Nah, di sini ada tujuannya yaitu show the current configuration and note that the password are plain text and enter the S1 configuration. Gimana di sini sebelumnya kita langsung masuk ke copy running uh, config 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 tar config
Kayaknya satu copy. Oh, ah, ini di sini ah, copy running config. Hmm, udah dulu config. Nah, terus kita klik enter. Nah, di mana dia di sini akan mengeluarkan output oke. Nah, eh, di mana di sini yang akan menampilkan konfigurasi eh, sehingga kesalahan yang mungkin kita buat dapat dibalik dengan mengubah untuk si S1-nya ini, si switch-nya tersebut. Nah, kita bisa sekarang untuk menampilkan konfigurasi saat ini uh, dan kata sandinya berupa uh, biasa yang untuk perintahnya yang bisa menginspeksikan kata sandi teks biasa biasa gitu. Nah, kita bisa masuk ke show running config, kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini passwordnya Cisco dan ini juga ada beberapa IPDS file satunya. Nah, setelah itu kita masuk ke verify that the password are encrypted. Nah, kita masuk ke service. Nah, kita masuk ke configure terminal. Bentar, habis itu masuk ke service password. Bentar. Nah, habis itu kita exit. Nah, selanjutnya kita akan ngecek lagi ya. Shell running config. Bentar. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat dari si ini ya. Ini A082416 ini. Nah, yang passwordnya juga di sini terdapat. Uh, Baik, kita langsung masuk yang kedua. Ini ya. Nah, yang kedua itu ada create and expression and communication. Di mana set the IP domain name and generate secure case and is generally not saved to a telnet because that data is traveled in plain text. Di mana umumnya ini tidak aman gitu untuk menggunakan telnet karena data jika ditransfer dalam bentuk teks biasanya akan salah digunakan gitu. Dan karena itu kita bisa menggunakan SSH tersebut gitu. Nah, setelah itu kita langsung configuration lagi, enter, masuk ke config. Oke, kita masuk ke config, habis itu kita masukin IP domain, IP domain name, IP domain, ini nggak spasi ya, IP domain, IP domain name, nah, udah dong.
IP domain, netakat, PK. Oke, nah, setelah itu, yang B, secure keys are need to encrypt that data generators a case yassin to 124, di mana kunci aman ini dapat diperlukan untuk menginskripsikan si data yang akan dihasilkan kunci RSA tersebut, yang dimana untuk menggunakan panjang si kunci ini. Jadi kita masukkan crypto key generate RSA. Nah, baru kita masukin 1024. Nah, bahasa itu, nah, yang kedua, nah, create new SSH user and configuration activity. Nah, dimana buat pengguna SSH dan konfigurasi ulang jalur si VPN ini untuk akses si SSH tersebut. Yang dimana kita akan membuat penggunaan administrator dengan Cisco sebagai kata sandi rahasia. Jadi kita masuk username at administrator secret Cisco. Alright. Nah, setelah itu yang B, configuration the VTL ini, yang dimana konfigurasi baris VTL ini juga untuk memeriksa credential login di basis datanya, yang nama juga untuk pengguna lokal, dan serta untuk melindungi SSH akses dari jarak jauh. Kita bisa menghapus kata sandi baris di VTL. Dan kita langsung masuk ke konfigurasi lagi. Kita masuk ke line PT015, itu transport input SSH login lokal, no password, and Cisco. Aduh, ini ada yang salah nih. Login lokal, no. Oh, salah. Login lokal. Terus, no password, Cisco. Nah, yang ketiga, dimana verify SSH implementation, yang dimana verifikasi SSH dari si implementasi si SSH-nya tersebut. Nah, kita akan mengeluarkan dari sesi internet dan coba masuk ke si, dan kita menggunakan gambar internet. Dan kita bisa masuk ke exit, habis itu masuk lagi ke exit, masuk ke telnet, 10.10.10.2 connection. Nah, ini udah mulai ya. Dan kita coba masuk untuk menggunakan si SSH-nya. Itu kita masuk ke SSH admin
operator 10.10 jackpot. Password. Nah, dia mau minta password. Jadi kita masukin passwordnya Cisco dan kita masuk ke kita masuk si enable password Cisco. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke copy run ini config start config copy running config. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini yang dari 0, jadi complication-nya 100. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Nah, ketika tadi setelah berhasil masuk, ya dimana masuk ke mode access dan kita bisa disimpan konfigurasinya. Dan mungkin video ini saja. Semoga bermanfaat buat yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.